kembali. Fara terjadi BM kegunahi manusia singule fetwagu bemai ukoli ubali ali si wimoni moni babu fusi guna manasi ubali langsung sabi si bayi Baba ngalui harazaki Uku sisa aida dagu Noa note ai adudu Yau gasi ai utuyu Sia gasi wa sama tidaknya motomu kegunahi manusia singule fetwagu wemai bukoli ubali ali si mai moni bawa fosi gena manaisi Dan apa yang terjadi hari ini itu tidak akan pernah berulang lagi sepanjang masa. Pemberkatan nikah Martin dan Nita itu hanya sekali ini sepanjang masa kehidupan ini, tidak akan pernah berulang. Nah, oleh karena itu, mari dengan khusyuk kita berdoa sejenak untuk menenangkan diri semuanya. Mari kita berdoa. Bagi Bapak Ibu yang masih belum mendapatkan tata ibadah, ini masih ada lagi. Sudah. Pada hari ini kita akan melaksanakan pemberkatan nikah Martin Aries Ponda Lauli, sarjana ekonomi, dan Benita Seli Talawa
juga sarjana ekonomi. Kami puji dengan riang di kaum Allah yang besar. Kami puji dengan riang di kaum Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami murahkan. Yang abadi bersinar ayat yang ketiga. Kau memberikan kasih yang menghidup dalam kasih, Kau jadikan milikmu, maka kami menyayangi. Puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Baik, pertama, pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Boleh. Baik, kedua, pujilah Tuhan segala kuasa sayang kasihnya yang amat mendukung anaknya, segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai 15 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memenuhi hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita berdoa. Kami telah membaca firman. Saat ini kami ingin merenungkan. Mari Tuhan oleh kuasa Roh Kudus penuhi hati kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat renungan firman Tuhan yang disampaikan, kami memberi judul bersatu oleh kasih. Bukan bersatu dalam kasih, bersatu oleh kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang namanya pemuda energik, semangat, mungkin kayak Martin ini. Dalam hidupnya dia berencana untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, dan seringkali juga tujuan pernikahan adalah untuk kebahagiaan. Walaupun pada awalnya beberapa saat, beberapa hari bahagianya luar biasa karena acara demi acara, tapi sesungguhnya berapa puluh tahun setelah itu justru ada cekcok, bahkan ada perceraian. Bahkan tidak sering juga nggak hilang memaki satu dengan yang lain, bahkan sering berantem. Padahal awalnya berencana bahagia. Lalu pertanyaannya, di manakah kebahagiaan yang dikejar itu sebelumnya? Alaina nulia tobi-tobi. Bahkan dalam doa mereka berdoa supaya bahagia.
Tapi bagaimana mereka menjalani kebahagiaan itu? Seorang pemuda ganteng berencana mendapatkan kebahagiaan itu. Dia berjalan entah kemana, beberapa pulau dia lalui, daerah terpencil, bahkan ke hutan pun dia ikuti. Tapi dia berkata pada akhirnya, saya nggak bahagia. Akhirnya ada seorang teman berkata, tolong datang kepada seorang pak tua. Pak tua ini udah uzur, udah mau mati, udah punya SIM, bukan SIM surat izin mengendarai, tapi surat izin mati. Pak tua berkata begini, nak, kalau engkau bahagia, ingin bahagia, tolong ada sebuah taman, dan di sana tamannya indah sekali, banyak sekali bunga-bunga dengan warna-warni. Saya yakin taman itu nggak seperti bunga ini, karena bunga ini semua bunga-bunga mati semua. Ketika dia sudah berada di dalam taman, dia berkata, sejuknya. Tapi Pak tua tidak hanya berhenti begitu, dia berkata, begini, nak, ada sekian banyak kupu-kupu, coba tentukan pilihan, mana kupu-kupu yang kamu suka. Punya dia melihat banyak sekali, biasanya kan di keindahan, apalagi di bunga-bunga yang banyak madunya, banyak bertebaran kupu-kupu. Seringkali dalam hidup demikian, sikut menyikut karena ingin mendapatkan apa? Katanya sih kebahagiaan. Bahkan kelelahan yang sangat luar biasa membuat si pemuda akhirnya tergeletak, tidak berdaya. Akhirnya dia kembali kepada Pak tua. Dia bertanya, Pak tua, capek, lelah aku. Kalau Martin berkata, hampir capek, 8 tahun. Dan akhirnya Pak tua begini, nah, kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan, kalau kamu ingin mendapatkan kupu-kupu yang kamu mau itu, maka cobalah istirahat dengan tenang, duduk dan berharap pasti Tuhan memberi. Dan akhirnya si pemuda duduk dan dia beginikan tangannya. Ketika dia beginikan tangannya, kupu-kupu yang tadinya dia inginkan hingga belajar dari ilustrasi ini, mengejar kebahagiaan kepada kedua mempelai. Kalau hanya mengandalkan cantiknya, gantengnya, atau beradanya, atau apapun fasilitas dunia ini, saya harus yakinkan sia-sia dan berakhir dengan berbagai kekesalan. Si pemuda mengejar kebahagiaan, tapi akhirnya tergeletak karena seringkali capek untuk mengejar kebahagiaan. Lewat firman Tuhan yang kita baca, dia berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihani. Dan pada ayat 14 dia berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Jadi kepada Martin dan Nita, pernikahan ini akan langgeng dengan satu-satunya yang bisa membuat kita bisa menikmati kebahagiaan adalah yakinkan diri bahwa Nita dipilih Allah untuk menemani Martin, dan Martin ditetapkan oleh Allah menjadi suami bagi Nita. Artinya pernikahan ini tidak hanya karena suka sama suka, setuju sama setuju, tapi ini adalah ketetapan Allah. Amin. Karena ketetapan Allah, maka kita harus menerima apakah baik buruknya. Apalagi kalau udah lama-lama nanti mungkin agak mengkerut dan lain sebagainya, ada yang gendut atau ada yang kurus, ada yang sakit dan lain sebagainya. Karena pilihan Allah, maka persekutuan keluarga ini di hadapan Allah yang terus menerus, itu yang akan membahagiakan. Kasih, saya mengulang saja di 1 Korintus pasal 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
Kasih itu tidak sombong, terutama sesama pasangan jangan sombong, terutama juga dengan keluarga jangan sombong, karena ini ketetapan Allah. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kadang-kadang, dan beberapa waktu yang lalu saya melihat beberapa, karena sekarang lagi gencar-gencarnya Dharma Wanita, ada ibu-ibu mau belanja, namanya kan lagi ngetren pakaian-pakaian mahal. Ketika dia udah memutuskan dia beli dengan harga sekian juta, tapi ada pesanannya sama temannya, kawan, wifatulu ke bawah buhi. Loh, ada apa? Kawan, wifatulu ni, wuhubi, wuli usaha, wifatulu ke bawah. Kenapa harus takut? Bukankah dari awal kalian sudah bersatu? Lalu kenapa ada saling menutupi satu dengan yang lain? Kadang-kadang juga ada laki-laki berkata, ya ini nomor rekening pribadi nih, yang tidak diketahui oleh keluarga. Kenapa harus ada rekening? Kenapa harus ada deposito yang tidak diketahui oleh pasangan? Ada apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa harus saling mencari keuntungan sendiri? Dan yang paling mengerikan, saya hanya berpikir, bagaimana kalau nantinya si wanita ini memakai pakaian yang baru dibelinya itu? Tentu dia akan menipu. Kalau ditanya suaminya, "Keso mau ikut apa dapat?" "Fomo, lebih kawan." Jadi dibalik ada satu sikap untuk menutupi, di sana akan menjalan dosa-dosa dan akan terus berdosa. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak suka itu. Termasuk bagi yang sudah menikah, termasuk yang sudah sekian lama menikah. Jangan izinkan dosa menghancurkan ketetapan Allah pada pasangan kita. Itu hanya keinginan. Ia tidak bermarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan di bagian lain dia berkata, kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Dan ini berlaku dan sangat kental, yaitu Yesus. Dan saya juga pada pas penggemalaan saya sudah sampaikan kepada kedua mempelai bahwa antara suami dan istri bukan menghitung kesalahan yang penting, tapi belajar menerima dan dalam memuji memberikan. Biarlah nama Yesus saja yang terus dipermuliakan di dalam keluarga ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Serta segala isinya, dan setelah yang menjadikan manusia segambar dengan dia untuk menguasai dan memelihara seluruh ciptaan, dan dia juga yang telah memberikan teman hidup bagi manusia itu dengan menjadikan seorang perempuan dan keduanya menjadi satu daging. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Meskipun sudah menjadi kebiasaan manusia dunia ini memiliki banyak istri, sebenarnya bukan kebiasaan, tapi ini sudah mulai ramai. Bahkan yang lebih mengerikan saat ini adalah pernikahan sejenis. Ada beberapa pendeta yang dipukuli karena tidak mau memberkati pernikahan sejenis di Amerika. Menikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi tidak hanya lagi banyak istri, bahkan ada juga yang poliandri, yaitu banyak suami, satu istri banyak suami. Jadi suami 1, 2, 3, sehingga namanya suami-suami. Itulah dunia.
Tetapi perbuatan ini tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu bila saudara mempelai pria, saudara kami Martin, dengan sungguh-sungguh menginginkan berkat Tuhan dalam rumah tangga, maka janganlah berpoligami. Baik secara langsung, artinya nikah siri atau apapun itu, termasuk juga nikah yang diam-diam, punya simpanan di mana-mana, kayak bank buka cabang di mana-mana. Di Medan ada, di Jakarta juga ada.